Pria itu jatuh ke laut karena kecelakaan pesawat. Untungnya dia membawa beberapa botol pil nutrisi. Meminum satu pil seperti memakan kalkun. Namun Mike begitu rakus sehingga ia menelan 4 pil sekaligus. Hasilnya adalah peningkatan energi yang tajam dan cegukan yang terus-menerus. Satu-satunya cara adalah dengan berdiri di atas handstand untuk mengurangi gejalanya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat perahu layar di kejauhan. Saudaraku, aku di sini. Melihat lebih dekat, kami menemukan bahwa itu adalah hiu yang ganas. Dia sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Hiu itu berenang lurus dengan kecepatan kilat. Mike segera mengeluarkan buku bertahan hidup di alam liar. Dia menemukan bahwa hiu adalah hewan yang sangat pengecut. Memukul hidungnya dengan ringan saja sudah bisa mengusirnya. Tapi saya tidak menyangka kesalahan sekecil apapun akan menimpa gigi hiu. Dia dengan cerdik mengeluarkan belatinya dan terus menusuk dengan keras. Benar saja, hiu itu telah menghilang. Tapi detik berikutnya dia benar-benar terkejut. Karena dia baru saja menabrak rakit tiupnya. Dia dengan cepat menggunakan mulutnya untuk meniupkan udara ke dalam. Siapa sangka lubangnya begitu besar sehingga mustahil untuk dipompa. Hiu lainnya menjaga kekuatannya di sisinya. Sementara semuanya tergantung pada seutas benang, Mike tiba-tiba memikirkan cara yang sangat keren. Ia meminum sebotol penuh pil nutrisi yang bisa membuat orang cegukan. Akhirnya berhasil menggembungkan rakit. Selain itu, juga menyembuhkan cegukannya. Pada malam hari, dia berbaring di atas dan tidur siang. Namun, hiu tidak berniat mengabaikan kelezatan mangsa di hadapannya. Saat tidur, Mike tidak sengaja menjatuhkan tangannya ke dalam air. Yang paling fatal adalah ia menderita sleepwalking saat tidur. Setelah terendam air, ia segera naik ke atas rakit. Hiu itu sekali lagi berenang untuk menyerang. Mike mengayunkan helmnya dan mencoba memukul kepalanya. Hasilnya adalah seekor hiu menggigit mahkota. Melihat matahari akan terbit, dia diam-diam mengambil sikat untuk mempersiapkan kebersihan pribadi. 7 hari kemudian, dia memiliki janggut yang lebat. Obat energi yang saya bawa juga hilang. Menurut manual kelangsungan hidup, orang yang tidak makan hanya bisa hidup paling lama 9-10 hari. Asalkan airnya cukup. Setelah membaca ini, Mike hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Pada hari ke-8 tiba-tiba hujan mulai turun. Mike yang sudah lama terpapar sinar matahari, segera membuka mulutnya untuk menghilangkan dahaga. Setelah terapung di laut selama setengah bulan, angin kencang akhirnya menghempaskannya ke pulau terpencil. Saat ini, Mike sangat lapar hingga pusing. Dia pikir dia melihat seorang gadis cantik mengenakan bikini. Namun, yang menantinya adalah tantangan yang lebih berat. Pertama dia menggunakan kelapa sebagai sinyal sos. Lalu mulai membangun sarang kecilnya. Malam itu, dia mandi sepenuhnya alami. Selanjutnya, Anda dapat menikmati layanan pijat gratis. Setahun kemudian, Mike menjadi ahli bertahan hidup di alam liar. Tangan kanan memegang ikan, tangan kiri memegang payung, hidup sangat nyaman. Setiap hari, selain tidur, saya memancing, berburu, dan mengumpulkan buah-buahan liar. Lambat laun ia merasa hidup ini sangat menarik. Kemudian dia pergi jauh ke dalam hutan untuk menjelajah. Hasilnya ditemukan jejak kaki di sisi lain pulau. Ke depan, saya melihat kapal perang penjajah asing. Mike dengan hati-hati membuka pintu kereta. Jelas sekali penjajah asing di dalam sudah mati. Setelah memasuki kompartemen kapal, tiba-tiba Mike mendengar suara aneh. Pergi untuk memeriksa dan melihat seekor monyet menodongkan pistol ke kepalanya. Berdiri di depan pistol, Mike hanya bisa mengangkat tangannya tanda menyerah. Siapa sangka monyet kejam itu akan melepaskan tembakan. Akibatnya, dia tanpa sengaja menarik pelatuknya dan nyaris menembak dirinya sendiri. Ia sangat ketakutan hingga terus berteriak, lalu mengangkat pantatnya sebagai tanda menyerah. Sejak saat itu, Mike mendapatkan junior yang setia, dan kemudian menemukan banyak alat berguna di dalamnya. Setelah kembali, ia mulai membangun villa yang luas. Tidak perlu lagi khawatir mandi di tengah malam. Kegiatan hiburan pun menjadi lebih beragam. Bermain kartu dengan saudaraku setiap malam. Siapapun yang kalah mendapat segelas anggur kadaluarsa. Adik laki-laki diam-diam menuangkan anggurnya. Anggota tubuh Mike yang sudah berkembang sempurna tidak bisa mengalahkan iblis kecil ini. Pada akhirnya, dia mabuk berat hingga terbangun. Keesokan harinya, mandi air dingin dan memulai hidup baru. Mainkan golf untuk menghibur diri sendiri. Dik laki-laki itu harus tetap di sampingnya untuk membawa tasnya. Saat bermain golf, saya tidak sengaja melihat jejak kaki. Dia menyadari ada orang lain yang tinggal di sini. Setelah masuk jauh ke dalam hutan, saya menemukan negeri dongeng. Seorang gadis asli kurus sedang berjalan ke arahnya. Segera melemparkannya ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meronta, Mike berhasil kabur. Gadis itu mengayunkan tongkatnya lagi dan bergegas memukulnya. Mike menjepitnya ke tanah. Gadis itu tidak bisa bergerak dan harus menyerah. Tanpa diduga, begitu dia melepaskannya, dia memamerkan giginya dan menerkam. Akhirnya, Mike mengikatnya dan menangkapnya. Dia tidak melihat seorang wanita selama lebih dari setahun. Hari ini saya akhirnya menunggu seorang gadis cantik. Awalnya Mia terlihat sangat ketakutan. Dia memegang pedang di rak dan ingin mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Tapi saat berikutnya, dia menangis.
Setelah setengah jam bertukar tanda, kami akhirnya mengetahui identitasnya. Ternyata Mia adalah seorang penduduk asli yang tinggal di pulau lain. Karena ayahnya ingin menikahkannya dengan seorang kepala suku yang sangat jelek. Itu sebabnya saya lari untuk tinggal di sini. Karena berkomunikasi menggunakan bahasa tangan sangat tidak nyaman. Jadi Mike kesulitan memahami maksudnya. Mia tiba-tiba bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Bunuh-bunuh, ketua ingin membunuhku. Setelah mengetahui bahwa dia dikejar oleh kepala suku, Mike sangat bersimpati. Jadi diputuskan untuk menahannya di sini semalaman, dan berjanji tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya. Tapi Mia tidak yakin, khawatir dia akan melakukan hal-hal yang tidak setara dengan binatang di malam hari. Mike tidak berdaya dan harus tidur di luar. Siapa sangka, tiba-tiba hujan turun dan membasahi sekujur tubuhnya. Aku hendak berlari ke dalam untuk berlindung dari hujan ketika adik laki-lakiku menghentikanku. Akhirnya kembali ke kasur airnya untuk tidur. Untuk berterima kasih kepada dermawan saya karena mengizinkan saya tinggal, Mia pergi ke laut untuk menangkap ikan dan memasak di dapur setiap hari. Mike baru saja mendapatkan koki wanita secara gratis. Namun, pikiran Mia bukanlah menjadi seorang pelayan. Tapi aku ingin menjadi istrimu. Namun Mike tidak memahami hati wanita dan kehilangan kesempatan bagus. Tanpa diduga, beberapa hari kemudian, 15 gadis muda cantik datang. Ternyata mereka semua adalah saudara perempuan Mia. Juga dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan kepala suku dan melarikan diri ke sini untuk berlindung. Mike sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Seorang wanita yang membuatnya merasa sangat takut. Sekarang selusin orang datang pada waktu yang bersamaan. Terlebih lagi, gadis-gadis pribumi ini baru pertama kali bertemu dengan pria kulit putih seperti ini. Semua orang mengejar pria tampan seperti segerombolan lebah. Mike berada di ujung tali ketika mereka mendorongnya ke tebing. Pada akhirnya, saya harus melompat ke sungai untuk melarikan diri. Tanpa diduga, gadis-gadis itu pun melompat turun. Seperti sekawanan serigala lapar yang bertekad menangkap mangsanya. Mike panik, lengan dan kakinya menjadi lemah dan dia segera merangkak menjauh. Tapi jumlah kalian terlalu banyak, mustahil untuk disembunyikan. Pada akhirnya, saya membiarkan gadis-gadis itu tenggelam ke dalam air. Mike berusaha membela dan melindungi martabat laki-laki. Akibatnya, Mia menenggelamkannya. Setelah beberapa jam berjuang, dia memilih untuk berkompromi. Dipaksa menjadi suami dari 16 gadis. Agar hidupmu tidak dalam bahaya, Mike mulai melakukan pelatihan disiplin bersama istri-istrinya. Mia merupakan istri pertama dan berhasil menduduki posisi kapten. Setiap hari, dia bertugas membantunya mengelola selir-selir yang tidak disiplin ini. Tapi istri memang keterlaluan, sama sekali tidak bisa dikendalikan. Mereka selalu memberikan bunga dan nanas untuk memperebutkan cinta Mike. Selain harus berurusan dengan pemuntitan istri-istri mudanya, dia juga harus mengurusi urusan rumah tangga. Mike tiba-tiba merasakan penurunan kekuatan dan jiwa. Untungnya, ke-16 istrinya memahami segala macam keterampilan bertahan hidup. Agar para istri bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik, Mike membuat generator lagi. Diluncurkan dengan sukses berkat sumber daya air yang melimpah. Sejak saat itu, ia mulai menjalani kehidupan yang glamor dan bahagia. Setelah terdampar di pulau terpencil, Mike mendapat 16 istri. Miliki kehidupan yang dikagumi semua orang. Tapi beberapa bulan kemudian, dia merasa lelah. Setiap hari dia bersembunyi di dalam patung Buddha, tidak berani keluar. Istri-istrinya mengelilinginya di luar untuk menasihatinya agar tidak terlalu banyak berpikir. Adakah yang bisa kita diskusikan bersama? Mike dengan tegas mengakui penderitaannya. Alhasil, ketika dia kembali, istri-istrinya menertawakannya. Mike merasa sangat malu dan ingin meninggalkan tempat ini. Namun ke-16 istrinya tidak akan membiarkan pria ini pergi begitu saja. Setiap hari ada orang yang memanjat pohon kelapa untuk menatap. Untuk menghindari Mike menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Akibatnya, mereka mengetahui bahwa kepala pulau mereka tiba-tiba datang untuk menangkap orang. Para istri berlari kemana-mana dengan panik. Padahal Mike tidak bisa menghadapi wanita sebanyak itu. Tapi dia juga tidak ingin orang lain mengambil istrinya. Jadi dia berencana memimpin mereka untuk melawan tim ketua. Akibatnya, diketahui bahwa kepala suku tersebut adalah orang yang sangat kejam. Dia telah menikahi 108 istri, namun masih ingin mengambil kembali gadis-gadis tersebut. Mike sangat takut sehingga dia tidak berani keluar. Pada akhirnya, tetaplah Mia yang memimpin para suster melawan ketua. Kepala suku sangat keras kepala dan bersikeras untuk mengambil mereka kembali menjadi istrinya. Mia hanya bisa berpura-pura setuju untuk menikah dengannya. Kepala suku mengira gadis ini takut dengan auranya. Dengan gembira duduk di tandu dan berjalan menuju patung Buddha. Pemandangan ini bahkan lebih mulia daripada pernikahan kaisar. Kepala suku memerintahkan setiap gadis untuk bersumpah di depan patung Buddha agar setia kepadanya seumur hidup. Tanpa diduga, Mia berbalik dan menolak mengumpat. Kepala suku yang marah mulai menangkap paksa orang-orang. Di saat bahaya, mata patung Buddha tiba-tiba bersinar. Mike ada di dalam menggunakan pengeras suara yang meniru patung Buddha untuk berbicara. Kepala suku tidak percaya pada Buddha jahat dan bersikeras untuk pergi memeriksanya. Mike segera mengambil pelempar api dan menyemprotkannya ke arah mereka. Kepala suku yang berpengetahuan masih tidak mempercayainya. Mike tak berdaya dan harus memamerkan senjata terbaiknya. Tapi segera setelah itu ada yang tidak beres.
Adik laki-laki di samping mengubah tekanan menjadi ekstrim. Kepala suku yang terkena cipratan air ke sekujur tubuhnya langsung menjadi marah. Bersiaplah untuk mengeksekusi penjahat yang berani ini. Melihat situasinya kurang baik, Mike segera kabur. Tanpa diduga, patung Buddha tersebut tiba-tiba terbakar. Semua kembang api di dalamnya dinyalakan. Kepala suku yang malang itu akhirnya merasakan ketakutan akan kematian. Setelah itu, saya harus memimpin bawahan saya dan melarikan diri. Namun tidak mengetahui bahwa Mike telah memasang mesin di bawah perahu sebelumnya. Kepala suku diusir dalam sekejap. Akhirnya, dia mengubah arah dan menuju ke pasir. Baik manusia maupun perahu langsung terbang menuju pohon kelapa. Meskipun para istri berhasil lolos dari kendali kepala suku, tapi Mike kembali jatuh ke dalam kehidupan yang menyedihkan. Beberapa bulan kemudian dia akhirnya menunggu harapan itu tiba. Seorang rekan menerbangkan pesawat untuk menjemputnya. Setelah mengetahui Mike telah melarikan diri, 16 istri dengan panik mengejarnya. Mike dengan cepat langsung melompat. Hasil, Mike tetap berhasil lolos. Istri penyair dengan marah melemparkan tombaknya. Setelah melihatnya, rekan-rekannya pun tak sabar untuk langsung terjun membantunya berbagi penderitaan. Tapi Mike bilang mereka semua harimau dan sama sekali tidak bisa pergi. Saat hendak pergi, Mike tiba-tiba teringat bahwa adiknya masih ada di dalam rumah. Maka dia kembali mencari adiknya. Hasil, sang istri menempel erat di kakinya. Sayangnya, jika itu bukan milik Anda, tak ada gunanya memaksakannya. Mike dengan kejam menendang mereka ke tanah.